Pintu teater 1 telah dibuka. Hi everyone, welcome to UBR Times. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film The Frame versi UBR Times. Seorang mahasiswa Universitas Fakultas Hukum Harvard bernama Mitchell McDear saat ini sedang magang dengan seorang hakim ternama. Walaupun masih kuliah, ia sudah ditawari banyak pekerjaan di firma hukum hebat. Tawaran kerja terus berdatangan, tetapi ia belum memutuskan akan kerja di mana. Hingga suatu ketika, Mitch bertemu dengan Oliver Lambert dari firma hukum Bendini Lambert & Locke yang berpusat di Memphis. Untuk menggait Mitch bekerja di firma mereka sebagai pengacara muda, Oliver menawarkan gaji yang jauh lebih tinggi dari tawaran firma lain yang sudah datang kepada Mitch. Oliver dan firmanya sangat ingin mempekerjakan Mitch sebagai salah satu pengacara yang mereka kelola. A lawyer worth that offer shouldn't have to open the envelope. How did you go about making certain? Setelah pulang ke rumah, Mitch mengabarkan kepada Abby, istrinya, bahwa ia akan bekerja di firma Bendini Lambert & Locke. Dengan bekerja di sana, ia mendapatkan bonus, rumah dan mobil mewah yang sudah disediakan oleh firma. Setelah mendapatkan kesepakatan kerja, Oliver memperkenalkan Mitch dengan pengacara-pengacara lainnya yang di bawah naungan firma Bendini Lambert & Locke. Oliver menekankan bahwa firma mereka seperti satu keluarga yang saling menjaga rahasia. Firma Bendini menyarankan para pengacaranya untuk segera memiliki anak, karena dengan memiliki anak dapat mengharmoniskan hubungan suami istri para pengacara. Hey, how about it? Firm does not forbid me to take a job and they encourage children. Setelahnya, Oliver dan petinggi lainnya berkumpul di firma. Mereka tampak membicarakan anggotanya yaitu Kozinski dan Hodges yang sepertinya melakukan penyelewengan. Dengan begitu, para petinggi firma sepakat melakukan tindakan. Di lain tempat, Abby berpisah dengan murid-muridnya karena ia akan pindah ke kota Memphis untuk ikut bersama suaminya. Mitch dan Abby akhirnya pindah ke Memphis. Sesampai di rumah barunya, mereka sangat kagum melihat rumah itu. Firma Bendini telah menyediakan semuanya, serta mobil mewah seperti yang dijanjikan. Keesokan harinya, Mitch mulai bekerja di kantornya. Untuk mengenali pekerjaannya, ia akan dimentori oleh pengacara senior Avery Toller. Avery mengajarkan Mitch bagaimana cara mengurangi pajak klien tanpa harus melanggar hukum yang berlaku. Saat makan siang bersama, mereka saling berbagi cerita hingga sepakat bahwa mereka bukan orang yang idealis. So we're not a couple of idealists. Heaven forbid. Sepulangnya dari kerja, Mitch dan Abby berkunjung ke rumah rekan kantornya, Lamar. Sesampainya di sana, mereka mendapatkan kabar bahwa dua pengacara di firma yaitu Kozinski dan Hodges terbunuh saat mereka berada di Kepulauan Cayman. Kapal yang mereka sewa meledak. Lamar yang juga baru mendengar cerita itu sepertinya sangat terpukul. Dan hari pemakaman pun tiba. Semua pengacara di firma Bendini datang memakamkan rekan mereka yang telah meninggal dunia. Di sana, Avery tampak melihat aneh ke arah Abby dan mereka pun berkenalan. Dear, I'm Avery Tolar. Setelahnya, sambil menyelesaikan kerjaannya, Mitch istirahat di sebuah restoran. Di sana, dua orang pria misterius menyapanya. Ya, orang-orang itu adalah agen FBI. Mereka tahu banyak apa yang sudah terjadi di firma Bendini. Seolah menyarankan, mereka berkata selama 10 tahun sudah ada 4 orang pengacara yang meninggal tidak wajar di firma itu. Tak lama mereka pun pergi. Karena penasaran, Mitch pun mencari informasi tentang kematian Kozinski dan Hodges. Ia mendapati jasad kapten kapal yang disewa Kozinski dan Hodges tidak ditemukan. Beberapa hari kemudian, Avery mengajak Mitch bertemu klien mereka, Sonny Capps, di Kepulauan Cayman. Sonny tidak puas dengan kerja mereka. Namun setelah mendapat penjelasan cerdas dari Mitch, Sonny Capps pun setuju untuk membayarkan pajaknya. Karena masih di Kepulauan Cayman, Mitch memanfaatkan waktunya menanyai pemilik perusahaan kapal Ebanks yang disewa oleh Kozinski dan Hodges. Setelah menanyai pemilik kapal, Mitch mendapati bahwa Kozinski dan Hodges menyewa kapal bersama dua orang Amerika
Amerika lainnya dengan ciri-ciri yang satu gempal, yang satunya lagi berambut panjang pirang. Setelah Kozinski dan Hodges mengalami kecelakaan, dua orang itu tiba-tiba menghilang. Mitch pun menyadari bahwa rekan-rekannya ini tidak mengalami kecelakaan begitu saja. Mereka rupanya telah menjadi korban pembunuhan berencana. Selanjutnya, Mitch mengunjungi Avery di rumahnya. Tanpa sengaja, ia membuka sebuah pintu dan menemukan dokumen rahasia klien yang dikelola oleh pengacara firma yang telah meninggal, termasuk Kozinski dan Hodges, seolah ada sesuatu yang ditutupi oleh firma. Malamnya mereka berpesta di Kepulauan Cayman. Mitch yang seorang diri di pantai melihat sepasang kekasih berantem. Mitch mencoba membantu. Ketika sang pria pergi tanpa niat karena tinggal berdua, mereka pun asik-asik di pinggir pantai malam itu. Esoknya mereka kembali ke Memphis. Setibanya, Mitch menyewa sebuah mobil, lalu mengunjungi Ray, abangnya di penjara. Kedua saudara ini sudah lama tidak bertemu. How you doing, Ray? Pretty fair. Namun, Mitch yang merasa mereka masih dikelilingi orang jahat sedikit curhat dengan abangnya. Mendengar itu, si Ray abangnya menyarankan agar Mitch menghubungi detektif swasta Eddie Lomax karena Eddie dapat membantunya. Dan Ray juga meminta bantuan adiknya untuk membebaskannya. Yap, Mitch pun bertemu dengan Eddie Lomax di kantornya. Eddie yang berutang nyawa terhadap Ray dengan senang hati membantu Mitch. You sure remind me of your brother. Sementara di lain tempat, Abby datang ke firma mencari Mitch yang belum juga pulang ke rumah. Sekembalinya ke rumahnya, Abby yang sudah menunggu Mitch merasa curiga hingga menuduh suaminya sudah berselingkuh di belakangnya. Namun ketika Mitch menjelaskan bahwa baru saja menemui abangnya si Ray, Abby terdiam senang karena akhirnya setelah sekian lama Mitch mau menemui si Ray. Lalu kemudian mereka mengenang masa lalu. Esok harinya di kantor, Eddie yang sedang bermesraan dengan Tammy sekretarisnya kedatangan dua orang tamu yang tidak dikenal. Tammy pun segera bersembunyi di bawah meja. Tanpa banyak bacot, orang-orang itu menembak Eddie. Mereka bertanya siapa yang menyuruh Eddie mencari informasi kematian Kozinski dan Hodges. Eddie tidak sudi membocorkan nama kliennya. Ia membalas tembakan, namun ia kalah dan mati ditembaki kedua orang itu. Selanjutnya, Mitch mengikuti seminar perpajakan. Di acara itu, ia dikontak oleh FBI yang mengabarkan Eddie Lomax mati terbunuh. Yap, Mitch pun bertemu dengan agen FBI Terrence yang menyapanya di restoran waktu itu. Agen Terrence mengarahkan Mitch bertemu dengan atasannya, Denton Foils. Selama 4 tahun, FBI ternyata menyelidiki firma Bendini, termasuk hubungan firma dengan keluarga mafia Morolto di Chicago. Firma Bendini mencuci uang ilegal yang dihasilkan oleh mafia Morolto di luar negeri. Semua pengacara di firma tahu akan hal ini, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa karena siapa saja yang mencoba membocorkan kasus itu atau keluar dari firma akan dibunuh seperti Kozinski dan Hodges. Denton Foils meminta Mitch mengambil dokumen rahasia firma Bendini untuk memecahkan semua kegiatan ilegal yang selama ini mereka lakukan. Terlebih diduga terdapat pembunuhan berencana yang dilakukan pihak firma terhadap anggotanya. Kehidupan Mitch juga selalu diintai oleh firma, termasuk rumah serta HP-nya telah disadap. Setelah mendengar permintaan Foils, Mitch menjadi bingung. Ia tidak tahu apa yang mesti ia lakukan. Karena jika ia menuruti perintah FBI untuk membocorkan rahasia klien, itu akan melanggar etika seorang pengacara dan berisiko izin tugasnya akan dicabut. Awalnya Mitch menolak, namun karena Terrence menyangkut pautkan tentang Ray abangnya, Mitch terdiam. Terrence juga berjanji jika Mitch bersedia membantu FBI, maka FBI akan membebaskan Ray. You can call me in Memphis anytime, day or night. The second one's a mobile number. Kemudian tanpa diduga, Mitch yang ketakutan segera melaporkan kepada petinggi firma bahwa FBI telah merekrutnya untuk mendapatkan dokumen rahasia firma Bendini. Namun Oliver menanggapinya dengan santai. Oliver dan petinggi lainnya tidak ingin Mitch mengetahui lebih banyak tentang dokumen rahasia yang mereka simpan. Padahal Mitch tahu dokumen itu berada di rumah Avery. Dan ya, itu hanya trik Mitch saja dengan melaporkan hal tersebut seolah Mitch berada di pihak firma dan firma akan mempercayainya. It's gotten serious enough. We'll have to get into it legally. They invite you to break the law. Lalu Mitch pulang ke rumahnya. Ia mengeraskan suara musik untuk berbicara dengan istrinya karena ia tahu rumahnya sudah disadap.
Setelah mendengarkan penjelasan Mitch, Abby pun lari ketakutan keluar rumah. Mitch menjelaskan ia mempunyai sebuah rencana. Namun Abby yang khawatir akan perjuangan Mitch selama ini akan lenyap, Mitch mencoba menenangkannya. We have to behave exactly as we have. They can't ask you to do that. They are not asking. Keesokan harinya, Mitch membuat rencana untuk Avery yang akan kembali ke Kepulauan Cayman. Setelahnya, tanpa diduga, Tammy, sekretaris Eddie Lomax, datang menemuinya. Mereka pun bertemu di restoran. Dalam keadaan ketakutan, Tammy sangat kehilangan Eddie Lomax. Ia ingin membantu Mitch mengungkap kematian Eddie dan membantu Mitch lah pokoknya. Tammy mengatakan ciri-ciri orang yang membunuh Eddie. Salah satunya memiliki berbadan kekar dan seorang lagi berambut panjang pirang. Setelahnya, saat berjalan menuju kantor, Bill, kepala keamanan di firma, mengajak Mitch berbicara. Dan ternyata Bill membawa orang yang mirip dengan ciri-ciri si pembunuh Eddie Lomax. Mitch pun menyadari itu. Lalu Bill memberikan foto-foto Mitch yang sedang berhubungan seks dengan wanita lain ketika di pantai waktu itu. Bill mengancam Mitch untuk tidak menuruti perkataan FBI. Yap, ternyata semua kegiatan Mitch telah direncanakan oleh firma dengan tujuan agar Mitch tetap setia kepada firma. Just the kind of stuff the FBI could use for coercion, Mitch. So you watch yourself. Di suatu hari dengan perasaan bimbang, Mitch akhirnya memberitahukan kegiatan seksnya waktu itu kepada Abby, istrinya, agar rencananya berjalan dengan lancar. Yap, Abby yang tersakiti pergi meninggalkan suaminya. Why did you fuck some stranger on a beach one night away from me? It didn't mean anything. Like hell it didn't. It means everything. Malamnya di firma, Oliver dan petinggi lainnya berkumpul. Mereka tampak membahas Mitch yang ternyata mempunyai saudara kandung. Namun Avery tetap mempercayai Mitch, namun tidak dengan Bill. Oke, esoknya untuk mendalami kegiatan ilegal yang dilakukan firma Bendini, Mitch bekerja sama dengan Tammy dengan menyewa sebuah ruangan. Setelah dokumen dipegang, Mitch menyerahkannya kepada Tammy untuk menyalinnya. Selanjutnya, Mitch bertemu dengan kliennya, pemimpin perusahaan Mulholland. Di sana, Mitch baru menyadari bahwa firma membuat tagihan jam kerja yang berlebih dan itu melanggar hukum federal. Mendengar itu, Mitch mencoba memeriksa. Yap, mendapatkan sebuah ide. Mitch segera bertemu dengan Tammy di kantor sewanya, lalu berkata mungkin ada yang bisa mereka lakukan tanpa membahayakan hidup mereka. Tapi Mitch harus mengetahui isi dokumen rahasia itu terlebih dahulu. Mau tidak mau harus ada yang mengambil dokumen tersebut di Pulau Cayman di rumah Avery. Nah, kini pertama-tama mereka memata-matai orang yang mereka curigai sebagai pembunuh Eddie Lomax. Kemudian Mitch bertemu dengan agen FBI Terrence dan ia bersedia membantu FBI dengan syarat bebaskan Ray dan uang $1,5 juta US. Awalnya agen Terrence tidak sudi, namun akhirnya dengan trik yang mereka rencanakan dengan Tammy, akhirnya agen Terrence tak ada pilihan. You are Agent Wayne Terrence. Yeah, you're goddamn right I am. Maybe local cops can. Malamnya, Mitch menemui Abby yang masih kecewa kepadanya. Mitch mengatakan ia sudah menemukan cara untuk menyelamatkan hidup mereka tanpa harus melanggar hukum. Tapi Abby tidak mau mendengarkan rencana itu. Ia akan meninggalkan Mitch untuk menenangkan diri. Abby juga sudah mengundurkan diri dari sekolahnya dan akan pergi merawat ibunya yang sedang sakit. Don't you dare, you son of a bitch! Yap, itu sepertinya sebuah trik untuk mengelabui firma yang sedang menyadap percakapan mereka. Kembali ke Mitch, ia mengirimkan foto terduga pembunuh Kozinski dan Hodges kepada pemilik perusahaan A-Banks yang juga telah menghilangkan anaknya. Nah, jadi itulah kenapa mereka memata-matai pembunuh berambut pirang waktu itu, guna untuk memprovokasi pemilik perusahaan A-Banks untuk bekerja sama dengan mereka. Esoknya, diam-diam Mitch mengambil dokumen jam kerja para pengacara di firma yang disimpan di ruangan Avery untuk memastikan. Sementara Tammy bertemu dengan Ray. Tammy menjelaskan rencana yang akan mereka lakukan untuk mendapatkan dokumen rahasia di rumah Avery. Mitch kembali menelpon pemilik perusahaan A-Banks untuk meminta agar ia mengulur waktu Avery yang akan menyewa kapalnya. Karena selama Avery di atas kapal, ia harus menyalin semua dokumen yang ada di rumah Avery.
Paginya di hari terakhir di sekolah, Abby dihampiri oleh Avery yang tahu Abby akan pergi, lalu memanfaatkan situasi dengan mengajak Abby liburan ke Pulauan Cayman. Namun Abby menolaknya. Saat itu Avery sempat menyampaikan ia tidak akan lama berlibur karena ia sudah membuat janji dengan seorang klien. Yap, mendengar Avery tidak akan lama berlibur, Abby pun menghubungi Tammy lalu menyampaikan Avery tidak akan lama di Kepulauan Cayman. Nah, hal itu dapat menghancurkan rencana Mitch. Kemudian Abby pun terpaksa harus ikut serta menyelesaikan rencana Mitch tanpa diketahui oleh suaminya itu. Pindah ke agen Terrence yang akhirnya membebaskan Ray. Ray menelpon Mitch, ia berterima kasih telah membantunya keluar dari penjara. Ray juga harus segera ikut membantu Mitch menjalankan rencananya. Kemudian Mitch meminta setengah uang yang sudah dijanjikan. Setelah itu barulah ia akan memberikan dokumen rahasia firma Bendini ke FBI. Beralih ke Kepulauan Cayman, Avery dikagetkan dengan kehadiran Abby di sana. Abby datang menemui Avery untuk mengelabuinya. Saat Avery sedang mengambil makanan, Abby memasukkan obat tidur ke dalam minuman Avery. Ketika Avery tidak sadarkan diri di rumahnya, Abby dengan segera mengambil semua dokumen rahasia tersebut lalu menyerahkan ke Tammy yang juga di sana untuk melancarkan misi mereka. Namun ketika Abby menelpon, Bill kepala keamanan sudah mendapat info dari penyadap rumah Avery bahwa seseorang sedang berusaha mengambil dokumen rahasia mereka. Yap, penjahat berambut pirang anak buah Bill segera menyusulnya. Get the key, grab the stuff, and get over here. Keep calling him. Ternyata di dalam dokumen rahasia tidak tercantum jumlah uang dan lokasi uang itu berada. Hanya ada beberapa catatan transaksi dan sebuah kode bertuliskan Rev Cordelia. Mereka sangat membutuhkan informasi jumlah uang dan lokasi uang tersebut. Setelah itu, Abby kembali ke rumah Avery. Avery yang baru bangun mendapatkan info dari Bill bahwa seseorang telah menyalin dokumen rahasia firma Bendini. Avery akhirnya tahu apa sebenarnya yang Abby inginkan darinya. Ia sudah pasrah dengan hidupnya, ia menyuruh Abby untuk segera pergi. Sebelum Abby pergi, Avery menjelaskan ialah yang membuat Mitch berhubungan dengan wanita yang tidak dikenal di Kepulauan Cayman waktu itu. What's gonna happen? What are they gonna do to you? Whatever it is, you gotta get out of here. Paginya, Mitch kembali ke firma untuk menggunakan komputer Avery. Ia menduga Avery menyimpan dokumen lokasi uang di komputernya. Sementara Bill keamanan menemukan memo yang berisi Mitch berhubungan dengan FBI. Ia pun memerintahkan anak buahnya menemukan Mitch. Benar dugaannya, Mitch menemukan dokumen yang ia cari di komputer Avery dengan kode yang didapat lalu dengan segera menyalinnya. Namun saat akan keluar kantor, Bill memergokinya. Lalu Mitch melarikan diri dengan melompati mobil kapas yang selalu terparkir di belakang kantor. Saat sedang melarikan diri, Mitch menelpon agen Terrence. Terrence berkata ia harus ikut bersamanya karena keluarga mafia Morolto akan datang ke Memphis untuk membunuhnya. Mitch yang tak menuruti perintah agen Terrence, ia bersembunyi di antara para turis di Museum Mood. Tapi dari kejauhan, istri Lamar yang melihat Mitch berada di sana melaporkan kepada suaminya. Di scene selanjutnya, Bill menyambut kedatangan mafia Morolto. Bill yang mengetahui posisi Mitch segera mengirim anak buahnya untuk menangkap Mitch yang bersembunyi di museum. Di lain sisi, Mitch menelpon pemilik perusahaan Abanks. Ia mendapatkan kabar bahwa rencananya berhasil, tetapi Avery ditemukan mati dibunuh. Dan yang buat Mitch semakin kaget, ia mengetahui bahwa Abby istrinya juga ikut membantu menyelesaikan rencananya. He drowned in his bathtub after the lady left. Setelahnya, dalam keadaan bingung, Mitch terus bersembunyi di tengah keramaian. Tak berapa lama, Mitch akhirnya dilihat oleh anak buah Bill penjahat rambut pirang dan terjadilah kejar-kejaran. Mitch yang bersembunyi di dalam gedung tua, si rambut pirang terus mencari hingga mengambil tas dokumen rahasia yang sengaja diletakkan di lantai. Ketika rambut pirang mengambil tas, seketika Bill menembak si rambut pirang yang mengira itu adalah Mitch. Kemudian Mitch yang sembunyi di langit-langit ruangan itu turun dan menghajar Bill habis-habisan.
Di lain tempat, Morolto bersaudara sudah ketakutan dokumen mereka bocor kepada FBI. Tanpa mereka duga, Mitch ternyata datang menemui mereka untuk berunding. Di sana, dengan rasa ketakutan, Mitch berkata firma Bendini membuat kliennya membayar jasa mereka secara berlebihan. Mitch meminta bukti pembayaran berlebihan yang ditagihkan kepada keluarga Morolto untuk dilaporkan kepada FBI. Mitch tidak berniat membocorkan dokumen rahasia lainnya. Ia menyalin semua dokumen rahasia firma Bendini untuk memastikan kepastiannya, juga untuk keselamatannya dari siapapun. Kalaupun ada yang mencelakainya, ia dapat dengan mudah membocorkan dokumen rahasia mereka. Setelah mendengarkan penjelasan Mitch, Morolto bersaudara pun tidak mau berurusan dengan Mitch, lalu menuruti permintaan Mitch tersebut. Begitu cerdasnya seorang Mitch ya guys. That would be breaking my word. My oath. All right, Mitch. Mitch dan kawan-kawan akhirnya terbebas dari kejaran mafia Morolto dan agen FBI. Mereka juga masih menyimpan uang 750.000 US dollar yang sudah dikirim oleh agen Terrence. Agen Terrence yang belum puas karena tidak bisa menangkap mafia Morolto mendatangi Mitch. Mitch berkata untuk menangkap mafia, FBI harus menyelidiki firma yang berkuasa sebagai walinya. Dengan begitu, para mafia tidak punya kemampuan untuk mencuci uang kriminal yang mereka hasilkan. Terrence tidak bisa mengambil uang yang sudah ia kirimkan kepada Mitch karena Mitch masih menyimpan rekaman suara agen Terrence yang mengancamnya. Yap, rencana mereka berhasil dengan tidak melawan hukum. Bahkan profesi Mitch sebagai pengacara sama sekali tidak terganggu. I'm still a lawyer with references from Bendini, Lambert, and Locke. You want to put that on your resume? You made a deal to save your ass. You got our money, $750,000 of it. You still have... Setelah melalui semua, akhirnya Abby kembali bersama Mitch. Mitch berkata ia tidak mengatakan rencananya kepada Abby karena pasti Abby akan melarangnya. Lalu mereka pindah lagi ke Boston. Di sana, Mitch akan bekerja di firma kecil yang kurang dikenal agar dapat meluangkan waktu lebih banyak bersama istrinya. Oke guys, sampai di situ saja cerita pun selesai. Sebuah film dengan judul The Film adalah sebuah film Amerika Serikat bergenre hukum, thriller, dan drama yang dibintangi oleh abang tampan Tom Cruise dan wanita cantik Jeanne Tripplehorn sebagai pemeran utama dan disutradarai oleh Sidney Pollack. Seseorang perlu dorongan untuk mencapai sesuatu dalam hidupnya. Bentuknya tentu saja macam-macam. Namun salah satu dorongan paling besar yang membuat seseorang berusaha sekuat tenaga adalah kemiskinan. Menjadi miskin mampu mendorong siapapun untuk berusaha lebih keras agar keluar dari keadaan yang serba sulit. Mereka tangguh sekaligus tidak kenal menyerah. Dilihat dari sutradara dan nama-nama aktor serta aktris yang terlibat, film ini pasti dibuat sedemikian rupa hingga menghasilkan karya yang berkualitas. Buktinya berada di bawah arahan sutradara Sidney Pollack, The Film punya alur yang jelas dan efektif. The Film memang bukan film baru. Ia tayang tahun 1993 dahulu, tapi kerumitan konfliknya masih seru untuk disaksikan hingga saat ini guys. The Film rata-rata mendapat ulasan yang positif dari para penonton dan kritikus film. Wow. Nah, bagi kalian yang kepo, silahkan nikmati ini film dengan sefokus mungkin dan tidak akan mengecewakan guys. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film The Film 7,5. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Times. Thanks for watching. Bye-bye. Engkau kini bukanlah untukku, sungguh ku tahu ingin ku telah jauh. Cukup sudah kau lupakanlah masa-masa itu, saat dulu aku di hatimu.